musim reguler kan, kayaknya nggak ada celah di situ. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi kalau dia pun datangin pemain baru, itu tantangannya besar. Nggak seujuk, kecuali kemampuannya seperti Haaland misalnya, atau Mbappe. Ya itu nggak. Se-impact itu ya. Itu hari ini dinaturalisasi, sore main udah tetap golin. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas, tipu luit akhir semua dibahas. Tsunami saat tribun berkobar, artis ini cara gak ada yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Aduh, ini kalau kosong, sarung tangan kita belum kotor. Pemain Jepang banyak banget, tega banget, kan kosong banget. Ada kemanusiaan di atas segalanya. Udah jangan sedih, Pip. Kita kan lolos round 4. Lolos round 4 ya? Lolos round 4. Ini sejarah dalam negara kita nih. Kita pertama kalinya bisa ke round 4. Jadi kita masih ada harapan. Jangan sedih. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Karena ada Bung Harpa di sini. Waduh. Buat Bung Harpa dan harapan. Wah, bukan harapan palsu ya, Harpa ya enggak. Harpa, bukan. Harapan pasti. Harapan pasti. Nah, ini gua opening dulu ya Bung Harpa. Seperti biasa ya teman-teman, selamat datang kembali di Dance TV di Peluit Akhir yang bakal ngomongin sepak bola sampai hari akhir ya. Seperti biasa, teman-teman, ini gua pasti nggak sendirian di sini. Udah ada orang yang sangat kredibel, kompeten di bidang sepak bola. Kalau sepak bola adalah panggung drama, maka dia adalah penulis naskahnya. Tajam, informatif, dan kadang menyakitkan bagi orang yang enggan berpikir kritis. Tulisannya bisa jadi referensi dan opininya sangat berisi. Tapi satu hal yang pasti, dia selalu di depan. Inilah dia, Bung Harpa. Halo, aduh luar biasa. 3 hari tuh nyiapin ininya, pantun ya enggak? 4. Nah, kalau ada Bung Harpa ini udah pasti ya. Gue bahkan punya tagline sendiri, Bung. Kalau Bung Harpa, info dong. Kan info A1 aja kan? A2 kayaknya. Oh, A2, iya, A2, A1. 3, 4 kertas ya, 4. Dan terima kasih ya, udah datang lagi Bung Harpa kemari juga. Karena Bung Harpa ini episode pertama yang membuka gerbang untuk lanjut atau tidaknya Peluit Akhir sebenarnya. Dan langsung komentarnya rame. Menghujat. Itu ya sukses lah, gue bilang berterima kasih pada Bung Harpa dan udah datang lagi. Tapi kali ini Bung Harpa, ini Indonesia kan akhirnya ya, walaupun sempat kalah 6-0 oleh Jepang, kita mungkin nanti review singkat di round 3 ya. Dan akhirnya bisa melaju ke round 4. Nah, ini ntar petanya seperti apa, tuan rumahnya siapa, dan ada gak mafia yang berjalan. Nah, maksud gue, ada gak orang-orang FC yang nakal-nakal di situ. Waduh. Entah mengguncang jadwal atau apapun gitu. Dan peta kekuatan di Asia Tenggara. Karena ini menarik, antara kayak Thailand, Vietnam itu bisa dibilang langkahnya kalah jauh nih sama Indonesia. Tapi Malaysia sekarang ada akselerasi naturalisasi. Nah, itu dia. Oke. Seru. Siap. Kita bahas ke Indonesia di round 3 dulu, Bung Harpa. Indonesia lawan Jepang kalah 6-0. Kita tuh kalau boleh nanya, selain kalah lawan Jepang, kita tuh berhadapan dengan apa sih di momen itu? Berhadapan dengan diri sendiri. Kenapa? Karena ada 2 mindset yang ini langsung gigi 5 aja lah ya. boleh. Karena ada 2 mindset yang berbeda yang gue lihat secara langsung di Jepang, di Osaka, dari 2 tim ini. Jepang kita tahu lah kualitasnya. Gue nggak usah beberkan. Mereka tim nomor 1 di Asia. Mereka punya tim pelapis yang luar biasa. Mereka punya harga diri yang sangat tinggi, sehingga sulit rasanya membayangkan mereka akan melepas pertandingan tersebut menghadapi Indonesia. Ditambah lagi, H-1 konferensi pers Haji Momoriyasu itu sudah mengatakan kami akan berikan yang terbaik. Orang Jepang kalau udah ngomong udah jelas tuh A, B, B. Dan kemudian saat offer tadi sempat gue bocorin ya videonya kan, bagaimana pemain Jepang latihannya serius banget. Padahal dia udah lolos sejak dulu kalah. Betul. Sejak sebelum lawan Australia dia udah lolos kan. Nah cuman memang kekalahan dari Australia 1-0 ini ya, waktu itu kemudian juga mereka kurang sukses kalau kita flashback lagi ke Piala Asia, membuat publik agak sedikit memberikan tekanan kepada Haji Momoriyasu kan. Sehingga
mereka apalagi main di Panasonic Suita itu kan mereka bermain di ya let's say mungkin 25.000 pendukung Jepang lah, karena 5.000-an tuh mungkin Indonesia, itu mereka nggak akan main-main, udah kelihatan. Di sisi lain kita kelihatannya ya kalau menurut gua tidak melihat pertandingan ini super serius. Emang sih dua-dua udah lolos kita round 4 kan, mereka juga udah lolos. Cuman yang gue lihat oke lah, lagi konferensi pers itu sebenarnya gue nanya langsung ke Patrick Kluivert. Many people consider this is a joy match, but do you take it seriously or not? Pasti dijawabnya serius dong, nggak mungkin nggak kami kesini main-main, nggak mungkin kan. Liburan. Nah, cuman itu kan bukan pertanyaan jebakan ya, validasi untuk melihat keadaan yang bertolak belakang. Karena 2 hari gue nongkrong di Dotonbori nih, bukan nongkrong lah, tempat tinggal gue di situ Dotonbori ini. Kalau yang teman-teman dari Jepang atau yang pernah ke Jepang ke Osaka pasti tahu, itu ibaratnya kalau di Jakarta Blok M-nya lah. Pemain tuh jalan-jalan ke situ. Nggak salah, gue mikir waktu itu awalnya, oh mungkin emang nih pertandingan yang nggak menentukan, mereka relax bawa pasangan ataupun bawa keluarga segala macem. Tapi at the same time kok Jepang ngotot banget nih dengan kemampuan mereka yang nggak ngotot aja udah di atas kita gitu. Makanya gue bilang wah ngeri-ngeri sedap juga nih kan. Bener, hari H dengan komposisi yang cukup unik lah kalau gue bilang. Terus itu tuh gitu tuh. Dan kita di awal langsung keteteran, nggak bernafas. Lu pernah ini nggak Beb, nonton apa sih ya? Animal Planet gitu, yang kambing dililit sama ular piton. Ya, pokoknya lagi nggak dikasih napas, dililit sampai habis. Nah, jadi itulah menggambarkan 90 menit kita di Suita. Tapi di sisi lain itu juga memberikan kita semacam hikmah. Oh ternyata kita tuh masih jauh levelnya. Nah itu ya yang akhirnya nanti kita akan mungkin bahas ya di round 4 itu banyak PR yang harus dikerjakan. Berarti kita emang selain berhadapan dengan Jepang, kita berhadapan dengan diri sendiri juga Iya, gitu. itu. Oh kita masih, ini dikasih lihat yang Jepang nih Indonesia nih, lu Indonesia. Betul. Oke seperti itu. Tapi itu menarik tuh ketika jalan-jalan, boleh kayak ketemu siapa aja bang pemain bola di situ? Ada Verdong, Shen Patinama, Beckham Putra, terus Martin Paes juga, itu yang gue temuin langsung ya. Justin Hapner juga, banyak lah. Jadi itu yang gue temuin langsung. Tapi yang teman-teman, oh ada sini nih, di sini ada sini, ganti-ganti, selalu dapet info. Biasanya awal-awal semangat, lama-lama udah biasa. Jadi udah nggak ngejar lagi gitu loh. Jadi ya sebenarnya nggak salah juga ya. Gue sempat bilang juga sih, honestly, setelah satu musim bersama klub, ya mereka mungkin cengah tim. Bela timnas, mereka bolak-balik timur jauh Belanda ataupun Eropa lah. Terus syuting iklan mungkin segala macam. Ya mungkin mereka mau relax, tapi menurut gua agak 2 hari kecepatan. Gitu. Ada baiknya mungkin setelah pertandingan, karena sebenarnya lebih penting partai itu buat kita, Beb. Karena kita kan masih ada PR nih untuk round 4. Kalau Jepang sebenarnya udah nggak ada, hanya harga diri Hajime yang berbicara di sana dan pemain lapis 2. Karena orang kan banyak pemain lapis 2 Jepang. Kita udah tahu lah pemain lapis 2 Jepang kan tetap kuat juga. Dan yang kedua, justru karena pemain lapis 2 mereka belum firm kan dipanggil ke Amerika, Meksiko, Kanada kan. Jadi mereka ngotot. Makin nunjukin. Makanya 1-0, 2-0 nggak berhenti-berhenti. Kalau itu ditambahin 10 menit lagi bisa 7-0 gitu. Penyebabnya itu. Nah, ya. itu. Makanya gue ngerasa kayak nih Jepang nih determinasinya kan tinggi banget kan untuk yang tadi gue bilang kalau misalkan kita tutup skor, kita seakan-akan nonton bola kayak Jepang yang tertinggal kan. Dia mau ngejar terus kok nggak habis-habis 90 menit nggak ngasih ampun. Ternyata ada motivasi itu ya. Pemain lapis kedua atau mungkin ada lapis ketiga yang gue juga pengen dilihat nih, pengen tahu kita berikan yang terbaik. Ya karena mereka kan ini sebagian besar mungkin kalau kayak Endo Kubo udah pasti dipanggil ya kemungkinan besar. Tapi kan yang lain-lain ini kan masih 50-50. Sehingga itu adalah momen yang penting buat mereka untuk meyakinkan ke Moriyasu bahwa oh mereka oke juga nih untuk dipanggil gitu. Jadi ini yang menjadi perbedaan antara mindset kita dan mereka. Jadi kalau gue bilang ya musuh kita selain Jepang ya diri kita sendiri juga yang gagal untuk memberikan motivasi untuk tampil lebih baik lah gitu. Dan kedua juga sedikit gue tambahkan, menurut gue nih ya ketika awal ada let's say ya ini menurut gue Beckham Putra tuh kurang jalan sama sekali. Pas Kekunci Jepang. ya pas Jepang, kekunci habis-habisan. Walaupun oleh Romley juga seperti itu atau overall lah gitu. Tapi menurut gue nggak ada tindakan atau improvisasi dari Patrick Kluivert untuk do something nih. Apa kek kalau perlu main agak keras dikit biar lawan agak respect ke kita kan. Itu enggak, akhirnya mereka bener-bener kan 22 shot kan, 10 on goal, 6 jadi gol. Itu kan seperti kayak kita pasrah dililit sama ular tadi kan. Nah itu yang gue lihat, wah ini bakal rame nih gue bilang itu. Tapi kalau dari sisi ini Bung Harpa tentang line up yang agak sedikit unik kan, kayak langsung Mes main gitu, Beckham Putra langsung main, ada beberapa ada pergantian di situ. Itu ada info apa tuh Bung Harpa? Waduh.
Infonya nih tipis nih. Sebenarnya kalau untuk Hilgers gue jujur aja, gue setuju dia dimainkan. Oke. Cuman menurut gue nih sangat tepat dia dimainkan untuk kita berikan kesempatan buat dia juga membuktikan. Cuman menurut gue mainnya pakai 4 back. Oh. Kenapa main 4 back? Kalau kita lihat yang turun di situ si Verdong, Dix, kemudian Jai sama Hilgers, itu kan semua hanya Jai yang biasanya bermain 3 back. Sorry, bukan Verdong, Dean James. Yang pas kiri kemarin Kiri, dipanggil ya. Dean James. Dean James itu di Go Ahead Eagles biasa main sebagai back kiri dalam formasi 4 back. Kevin Dix juga sama, biasa bermain sebagai dia macam-macam sih ya, back kanan, back tengah, bla 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 dalam formasi 4 back di Copenhagen. Demikian juga Hilgers, harusnya pakai 4 back tes. Ya. Supaya untuk melihat Hilgers matching nggak nih dengan 4 back. Jai kan dia kan lebih kepada libero, jadi gampang lah nyesuaiin. Nah cuman itu makanya gue bukannya belain Hilgers, justru dengan formasi yang dia nggak biasa, lagi-lagi susah dia beradaptasi. Plus lawannya Jepang, Ya. gitu. Jadi keputusan untuk memberikan kesempatan Hilgers itu oke. Tapi dengan formasi yang 3 back dia tetap susah beradaptasi. Makanya kemarin dan gue juga nggak tahu deh sebenarnya kalau gue mau tanya tuh, dia kan ngepres mulu tuh, stopping terus. Cuman nggak kompak nih, nggak semua. Sehingga akhirnya malah dia dimanfaatin. Dia kan sering naik dari sayap masuk. Makanya akhirnya ada momen Jai itu 2 kali kalau nggak salah berhadapan dengan 2 pemain, gitu. Nah sebenarnya kalau semua kompak ngepressing mungkin nggak seperti itu. Karena lu ngelawan Jepang, lu pakai zona marking, kelar udah hidup lu. Makin seneng dia. Makin seneng dia, gitu. Itulah Jadi ya. kompleks lah kemarin itu. Tapi apapun itu menurut gua mau kita benahin sebaik mungkin begini tetap kita menurut gua kita bakal tetap kalah dari Jepang. Karena level mereka tuh bukan 1 di atas kita, 3 level di atas kita. Iya itu sepakat ya. Kita lupakan round 3 karena kita udah melaju ke round 4 dengan tantangan yang pasti baru lagi nih. Tantangannya kita bakal berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah nih. Ya ada beberapa yang udah kita lawan di AFC gitu. Cuma sekarang kan gimana sih ini sekarang tuan rumahnya siapa gitu, Oke. Qatar atau rule-nya bakal seperti apa gitu, Bang? Ini pemilihan tuan rumah round 4 ini kan visi banget kan. Sangat bau tidak sedap banget lah. Yeah. Dan kalau kita bilang lu asumsi kali yang protes tuh bukan kita. Banyak. Irak, UEA, hampir semua lah kalau nggak salah. Iya, terutama Irak dan UEA. Kenapa Irak dan UEA yang protes? Karena kalau mengikuti peraturan yang awal itu mereka yang akan jadi tuan rumah. Karena mereka poinnya paling tinggi di round 3, 15 poin kalau nggak salah. Nah, baru Qatar tuh kalau nggak salah 14, Saudi 14 atau 13 lah gitu. Sehingga kemudian dirubah kan. Sempat kalau nggak salah tempat netral. Kalau nggak salah gua. Nah, itu paling bagus menurut gua. Dan kemudian terakhir jadi bidding. Bidding. Ya, Indonesia bidding. ngebidding nggak? Lah menurut federasi kan kita bidding. Oh, Jadi iya. mungkin kalah. Susah cuy. Iya itu. Kalau Minyak itu. begini doang nih ya, gue nggak ngomong apa-apa nih. Begini, ya adalah pengaruhnya kita tahu seperti apa lah. Bahkan gue dengar juga Infantino dikasih villa kan di Doha kan. Ya udahlah, kita udah. Kadang-kadang dalam hidup nggak semua keadilan tuh bisa datang sendiri. Betul. Harus kita perjuangkan. Anyway, Qatar dan Saudi jadi tuan rumah. Ya kan mereka seeding utama pasti. Seeding kedua itu Irak dan UEA, baru kemudian kita sama Oman. Jadi yang nggak mungkin kita segrup itu kita sama Oman. Oman. Gitu. Nah itu tantangannya itu bukan, sebenarnya gue paling takut kalau kita satu grup sama Qatar. Kenapa? Karena apa? Udah Lu nanya pura-pura secara teknis, udah tahu lah. teknis apa kayak gitu-gitu ya? Ya kita udah tahu lah di di Piala Piala Asia, Piala Asia tahun lalu finalnya kan 3 kali penalti dia. Ya dan 2 itu nggak firm sebenarnya penalti. Ya udah kita tahu lah waktu Piala Asia U23 Ivar Jenner kartu merah, orang nggak ngapa-ngapain, dia nggak kena kakinya segala macam, kita udah tahu lah. Cuman kelebihannya adalah enaknya kita di sana pendukungnya goks lah. Pendukungnya itu diaspora di Qatar. Gue bukannya mendiskredit yang lain ya, karena kalau di Saudi itu geografinya luas ya, Beb. Oke. Jadi dia misalnya main di Jeddah nih. Kalau dari Mekah tuh kalau nggak salah 45 menit. Dari Riyadh lebih jauh lagi, dari Dammam. Pokoknya adalah beberapa kota tuh yang ibaratnya mereka perlu mobilisasi yang lebih serius, perlu biaya, perlu waktu, dan mohon maaf nih, pekerja-pekerja migran di Saudi itu kan nggak gampang minta izin. Gue ngobrol langsung pas pulang dari Saudi di pesawat itu ketemu, nggak segampang itu. Jadi intinya lebih ruwet lah kalau di Saudi. Belum visanya. Visanya itu di Saudi terakhir gue ngurus kalau lu normal 6 juta. Oke. Dan lu submit dokumen-dokumen, kecuali lu punya visa UK, USA, kemudian Schengen, ada capnya, artinya lu baru dari sana dan masih berlaku. Itu baru lu bisa on arrival.
Jadi jarang lah yang bisa itu yang punya itu. Nah kalau Qatar kita tinggal terbang bebas visa. Jadi ada plus minusnya. Satu lagi yang orang lupa untuk kita adalah suhu udara. Wah, ini selain bertempur sama non teknis, hal Ya. teknis, bertempur juga sama suhu. Suhu. Memang waktu itu kelihatan pemain tuh pada merah mukanya kan. Nah Ragnar tuh, padahal saat itu menurut gua Heeh. stamina kita masih lebih baik dibandingkan sekarang. Kalau kita lihat secara kasat mata. Saat dulu. Iya, dulu. Sekarang? Zamannya STI lah. Iya. Nah, Bagusan dulu tuh ya. menurut kasat mata gua. Oke. Nanti mungkin kalau ada datanya bisa juga gua salah. Tapi rata-rata orang melihat seperti itu dan gua pun melihat seperti itu. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Dulu tuh kita main sampai menit 80-90 pace-nya masih sama. Sekarang menit 60-70 kalau kita lihat di beberapa pertandingan terakhir itu turun. Nah, yang jadi masalah nanti kita mungkin waktu itu kita agak kebantu karena main di GBK. Artinya di kandang kita sendiri lah. Ramah pasti lah sama kita. Ramah lah sama kita. Kita punya nanti kita main di Saudi. Gue udah ngeliat suhu udara. Memang nggak sepanas September waktu kita menghadapi Arab di pertemuan pertama di Jeddah. Waktu itu panasnya udah gue di situ jam 11 malam aja itu seperti jam 3 sore di Jakarta. Berapa ya jam 11 malam di situ? Gue nggak tahu mungkin Masih 30-an? definitely di atas 30. Waduh. Karena pertandingan itu selesai kalau gua nggak salah jam 10. Terus King Sport City itu kan dia kayak di tengah-tengah semacam gurun lah gitu. Jadi ke jalan raya itu agak 1 kilo 750 meter lah. Gua jalan itu masih panas. Tapi Oktober agak turun sedikit memang. Cuman tetap bisa mencapai kalau siang sih 37 derajat, kalau malam 29-30. Lumayan panas juga, masih lebih panas dari Jakarta. Nah, dengan endurance kita yang lagi turun dan suhu udara yang agak sedikit naik nanti di Oktober. Nah, ini tantangan buat Quinten Jagoba nih, pelatih fisik timnas untuk memompa endurance kita yang kita tahu yang gue bilang tadi agak turun. Terutama ada beberapa pemain yang sangat penting seperti Tom Hai. Kita semua tahu kan, endurance-nya agak 90 menit tuh belum tentu bisa. tuh. Wah, ini tingkat kesulitannya makin kelihatan banget ya, sampai suhu gitu, endurance kita juga sangat diperlihatkan banget gitu. Jadi lawannya itu bukan cuma teknis dan non teknis gitu, tapi kalau secara jamnya Bung, kalau tadi bisa dibilang mainnya malam aja masih 30 derajat, jamnya dan jadwal itu menguntungkan atau gimana buat itu kan timnas nanti kan Indonesia? mainnya kan berarti kan ada 3 pertandingan kan. Nah, dari sempat gue dapet info sekali lagi ini masih A3, belum A2, belum A1. Katanya tuan rumah itu akan bermain di hari pertama sama hari ketiga. Kan nggak mungkin main bareng semua kan? Betul. Pasti kan A lawan B, hari kedua antara A atau B main lawan C. Jadi ada yang istirahat satu. Nah, yang istirahat itu tim tuan rumah katanya. Jadi misalnya contoh Qatar, dia tuh diproyeksikan akan main tanggal 8 sama tanggal 14. Jadi jedanya lebih lama. Sementara banyak buat istirahat. betul tim yang bukan tuan rumah itu mainnya antara tanggal 8 sama 11 atau 11 sama 14 gitu. Jadi dempet dia, waktu istirahatnya lebih pendek intinya. Kalau bener ya informasi seperti itu. Tapi memang pasti nggak akan mungkin main bareng kan 3 pertandingan doang kan. Nah, ini juga udah kalah lobby tuan rumah, jadwalnya nanti. Walaupun kita nanti tunggu 17 Juli ya di Osaka. Itu akan apa namanya drawingnya sekaligus nanti kita lihat jalurnya tuh, hari pertandingannya siapa aja, jam berapa. Kalau jam kemungkinan besar malam lah, nggak mungkin sore, itu panas soalnya. Nah, ini udah mulai mengerucut lagi ya tentang bagaimana nanti di round 4 ya. Berarti selain strategi dan teknis di situ kita juga harus nyiapin sunblock, berarti pemain-pemain biar nggak panas ya. Sama Coach Patrick Kluivert juga bakal sering ganti baju kalau gitu. Di Indonesia aja pori-porinya kebuka semua, apalagi di Saudi tuh harus ada AC portable menurut gua. Nah, tapi untuk tantangan seperti ini Bung, dengan jadwal tadi ketemu tim-tim yang bakal ketemu karena tim-tim Timur Tengah, apa nih yang dilakukan? Ada akselerasi lagi kah? Atau kita ada penguatan di sisi apakah? Atau pemain baru datang atau TC paling masuk akal? Apa tuh Bung? Kalau gue lihat dari patternnya ya, Pak Ketum, sangat mungkin dia akan berambisi untuk mendatangkan pemain lagi. Gitu. Karena melihat bagaimana menganganya materi kita dengan Jepang di pertandingan kemarin. Bukan hanya materi tapi juga gaya bermain. Ya kita semua tahu kan, kita benar-benar dibungkam habis-habisan tanpa mungkin mendekati kotak penalti pun, masuk kotak penalti mungkin bisa dihitung pakai jari mungkin. Gitu, sangat jarang banget gitu loh. Jadi
pasti ada di pikiran dia, pasti 100%. Apakah dia eksekusi atau enggak? Dan kedua, apakah ada atau enggak yang relevan? Dan ketiga, kalau dia mau melakukan, apakah bisa beradaptasi dalam waktu yang singkat? Iya. Memang satu, kita nanti ada international break bulan September lawan Kuwait dan Lebanon. Nah, hanya itu yang menjadi parameter dari semua yang kita siapkan dalam 2-3 bulan ke depan. Baik strategi, baik fisik, maupun juga baik pemain baru tadi yang lu tanya. Kalau memang ada, hanya itu setahu gua. Karena musim kan udah mulai nih. Agustus tuh rata-rata liga tuh udah mulai. Nggak mungkin, kayaknya nggak tahu, TC itu kayaknya nggak mungkin deh, sangat kecil kemungkinannya. Karena itu udah mulai masuk musim reguler kan, kayaknya nggak ada celah di situ. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi kalau dia pun datangin pemain baru, itu tantangannya besar, nggak seujuk. Kecuali kemampuannya seperti Haaland misalnya, atau Mbappe, ya itu nggak se-impact itu ya. Itu hari ini dinaturalisasi, sore main udah tetap golin. Nah, sorry itu saya nih, tapi kalau maaf, kalau kemampuannya cuma beda-beda tipis, wah itu dia kemampuannya mungkin lebih tinggi, tapi proses adaptasinya butuh waktu. Itu menurut gua agak susah, tapi kita nggak tahu. Ya, dan Gitu. Berarti kita ada juga PR buat kita fans timnas, berdoa kalau Haaland nih jangan-jangan neneknya Citayam, Mbappe tuh Tanah Abang gitu, tanah tinggi. Jadi ada orang-orang yang bisa kita rekrut dari kemampuan yang tinggi gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada butuh penyempurnaan lagi dari lini, mungkin kira-kira ada gak kayak nama yang udah diincer banget nih gitu untuk menambal dan menyempurnakan lini yang kurang? Iya, kita kembali lagi ke gosip-gosip dan isu-isu yang selama ini udah beredar kan. Kembali lagi, walaupun dengan segala isunya kayak Jairo Redwell kan juga sempat diisukan, walaupun katanya dokumennya kurang lengkap atau apalah, ya kita nggak tahu. Terus kemudian juga Osterweld ya. Bagus, itu lumayan juga tuh ya. bagus dari Fenerbahce ya. Segala macam itu juga bagus. Cuman kita nggak tahu nih, belum ada hilalnya. Kemudian juga Miliano Jonathan. Ini kan 3 sama satu lagi Pascal Struijk. Gitu. Jadi 4, gua rasa sih kemungkinan ya, kalaupun ada yang didatangkan itu mungkin 1 atau 2 dari 4 pemain ini sih. Gitu, karena kita di luar ini kan nggak pernah denger ya yang benar-benar clear gitu ya. Manhoef gua nggak tahu deh, sempat juga ya, cuman kayaknya hilang aja gitu, nguap. Jadi ya mungkin salah satu dari 4 pemain ini, kalau kita lihat dari 4 pemain ini, Osterweld sama Struijk yang sekiranya menurut gua agak lebih lumayan. Satu lagi Zylstra nggak jelas tuh, udah setahun lebih isunya, sempat ada tahun lalu cuman tenggelam, dan di Volendam pun dia tidak reguler walaupun posisinya seksi sebagai target man. Dan itu kan yang dikeluhkan juga oleh Patrick Kluivert waktu konferensi pers setelah pertandingan. Dia bilang we lack of power in front katanya gitu. Wah, ini ya menarik juga ya. Cuma kalau misalkan kita amin-amin aja bisa tiba-tiba peringkat 2 gitu. Peringkat 2 round 4 gitu. Itu panjang masih panjang karena kan peringkat 2 grup A dan grup B akan ngadu kan. 2 pertandingan di bulan November. Ya kan? Itu anggaplah kita menang. Ya ketemu playoff-nya dari Afrika. Ya. Makin banyak. Terus kalau nggak salah masih satu lagi deh ketemu dari CONCACAF gitu. Jadi pasti panjang lah gitu, dan itu kayak drama tuh, nggak kelar-kelar tuh gitu ya. Buat mungkin kalau kita bicara oportunis sih ya, buat media sih jadi panjang terus, seru gitu. Tapi kan ya mimpi kita tuh kayak di gonjang-ganjing gitu loh. Ini gimana sih, lolos nggak gitu. Panjang itu. Emang paling cepat jadi tuan rumah kali ya. tahun beberapa tahun lagi 2038. Iyalah, kan belum ada. Iya. Nah, itu ya mudah-mudahan nanti, tapi indah secara hati yang paling dalam, lubuk yang paling dalam, kesempatannya sejauh apa, Bung? Kita lolos Piala Dunia. Ya, boleh. 50%. 50-50. Berarti masih ada Ya, kemungkinan. masih dong. Iya, Cuman iya. nggak gampang. Bukan nggak bisa ya, bisa tapi nggak gampang gitu. Mungkin kalau gue bisa bilang perlu super duper double effort dan keberuntungan juga. Lucknya ya. Contoh misalnya, Misal. tiba-tiba amit-amit kita sih berharap damai-damai ya. Tiba-tiba di Timur Tengah keadaan kurang kondusif, Betul. dipindah netral. Oh, tempatnya ya. Tempatnya. Itu bisa terjadi kan kalau Lah, nggak kondusif, ya? kan ada Daripada pasal bahaya. di pasal statuta FIFA kalau nggak kondusif, kayak kalau nggak salah Palestina atau apa ya, dia juga kalau Syria kan kalau main dia nggak di situ kan, di Qatar kalau nggak salah. Sama juga bisa aja tiba-tiba dipindah ke Australia sama Jepang, Korea Selatan, kan lebih kondusif netral dong. tuh. Minimal tuan rumah nggak netral. Bener. Nah, bisa aja
kita nggak pernah tahu kayak gitu-gitu. Bukan berharap ya, kita sih berharap aman-aman aja. Tapi kalau itu terjadi kemudian kita lebih dekat venue-nya dengan negara kita, tuan rumah juga faktor X-nya juga agak berkurang. Ya kalau kita bisa manfaatkan itu dengan super double effort itu ya bukan tidak mungkin peluang itu ada. Iya, karena pas ke Jepang tuh kelihatan banget ya, pas away supporter kita banyak banget ya. Banyak, mau berangkat sendiri, itu mau banyak banget. mungkin terbanyak ya, karena waktu lawan Saudi, mungkin sama Saudi sama ya, sekitar 4.000 5.000. Yang paling banyak memang Australia kelihatannya. Yang kan gue semua datang tuh kecuali Bahrain. Australia itu mungkin ada 10.000 tuh, karena section kita sendiri aja udah 5.000 sendiri. Nah, terus sepanjang tribun yang lain itu ada kuning, merah, kuning, merah sepanjang ini. Jadi kalau kita perkirakan 10.000, dan itu pun sehari sebelumnya gue sempat ketemu warlock Indonesia yang udah jadi warga negara Australia, gue lupa namanya. Bang siapa, dia bilang nggak mungkin, kata itu pasti banyak, gue tahu bla bla bla. Begitu pertandingan bener kelihatan merah. Itu yang merah kan udah pas Indonesia, belum yang pakai baju warna putih atau yang netral kan bisa aja. Jadi lumayan banyak waktu di Jepang, mungkin sekitar antara 5.000 sampai 10.000 lah perkiraan gua. Sekarang kita ke Liga 1 mungkin, Pak. Ini ada beberapa nama pemain diaspora ya yang dirumorkan main di Liga 1. Siapa aja tuh di antara ada Tom Hai, Rafael Strike ada Rafael Strike, itu dua nama yang paling santer sih. Oke. Gimana tuh, Bung? Menanggapi point of view gue soal fenomena ini sebenarnya jadi dua sisi mata uang sih. Satu sisi pasti kita merasa Liga 1 ini dihuni oleh pemain-pemain yang punya kualitas dong. Artinya pemain pemain timnas. Tom Hai katanya ke Persija, Rafael Strike juga katanya ke Indonesia lah, ke Liga 1. Sempat disanterkan juga Sen Patinama katanya ke Bayangkara, walaupun terakhir dia di Buriram kan, udah menetap di sana, nggak tahu lah mana yang benar, tapi dia nggak pernah ngasih statement juga tuh. Jadi kelihatan lebih glowing nih Liga 1 nih. Tapi kalau kita mau berpikir critical thinking juga loh, kok makin merapat ke sini nih dari Eropa, dari Australia nih. Ya, sorry to say, itu kan berarti penurunan kan? Ya untuk pemain itu dong. Ya pasti kualitas Liga 1 sama Eropa udah pasti tinggian Eropa kan. Nah, kenapa dia makin merapat ke sini? Termasuk juga ya tadi udah gue sebut ya, Sen Patinama ke Thailand gitu. Jadi ya kita kan tadinya berpikir pemain-pemain yang dinaturalisasi ini kan pemain-pemain yang level Eropa lah, walaupun mungkin Eropa kelas 2 seperti Joao Pelopessi main di kasta kedua Liga Belgia, terus Ole Romney main di kasta kedua Liga Inggris. Cuman kan it's okay kan, tetap bagus juga gitu loh. Bahkan dulu juga Rafael Strike sebelum pindah ke Australia juga main di ADO Den Haag juga Eerste Divisi kasta kedua juga, cuman kualitasnya masih cukup bagus. Ya when it comes mereka semakin ke sini, ke Thailand, ke Indonesia, berarti kan sorry itu saya ada penurunan. Ini agak sedikit mengkhawatirkan juga. Meskipun itu yang gue bilang, di satu sisi makin semarak juga nih Liga 1 dengan dihadiri oleh pemain-pemain naturalisasi yang berlabel pemain diaspora, yang kita harapkan bisa lebih membuat competitiveness-nya Liga 1 meningkat lah. Iya, tapi kalau misalkan ada pilihan kayak di Liga 1 starting line up sama mungkin di Liga kedua Liga Inggris cadangan gitu, emang secara kualitas tuh untuk pemain lebih enak di mana sebenarnya? Secara gaji apa secara? Secara atribut skill lah. Kalau udah pasti yang kasta ketiga Liga Inggris juga gue rasa masih di atas Liga 1 mungkin. Kalau Championship definitely dia di atas dua level di atas Liga 1. Ya lu bayangin aja pemain seperti Marcelino Ferdinand yang umur 17 tahun udah lumayan inti di Persebaya, di Oxford United ya. Dia hanya main 2 kali, seingat gua. 1 kali di Piala FA cuma main 5 menit, terakhir dia di pertandingan terakhir di Championship Division dia main. Segitu jomplangnya gapnya. Dan kita tahu Championship Division ini kan kayak bayang-bayangnya Premier League kan. Ya levelnya udah mirip-mirip lah, jadi jauh lah, Pip. Jadi mungkin ya setara Liga League 2-nya Inggris atau kasta keempat sepak bola profesional Liga Inggris menurut gua. Gitu. Dan nanti Marcelino juga main lagi ya di Piala Presiden ya. Dia ada emang ada ya masuk Oxford, karena Oxford ikut kan. Oxford masuk, ya. ada Persib ketemu. Iya betul. Nah itu dia. Sekarang kita ke Asia Tenggara sekarang nih, Bung Arpa, ngelihat timnas Indonesia yang bisa melangkah lebih jauh dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara sampai round 4 gitu kan. Mungkin kita lebih jauh perjalanannya ketimbang Vietnam, bahkan Thailand yang gagal di round 3. Sekarang ya secara peta kekuatan Asia Tenggara, nah itu gimana tuh Bung lihat? Ya gue pikir udah gamblang ya, dengan jelas kita sekarang ada di pole position lah soal kekuatan, terutama materi dan juga
pencapaian di kualifikasi Piala Dunia. Kita sekarang ada di round 4, ada ya 2 anak tangga untuk menuju Piala Dunia, sementara Vietnam, Thailand kan belum pernah kan melangkah sejauh ini. Cuman yang kita mesti coba lihat dari aspek yang berbeda adalah ini kan karena kita ada akselerasi, which is nggak ada masalah, bagus dengan para pemain diaspora yang menjadi tulang punggung dari keberhasilan tim nasional kita melangkah sejauh ini kan. Tapi kan apakah ini bisa forever kan gua rasa enggak. Karena PSSI sendiri mengatakan ini hanya akselerasi. Artinya let's say mungkin hanya untuk 3-4 tahun, 5 tahun maksimum kan. Setelah ini kan ada 2 tantangan. Apakah masih ada pemain-pemain yang garis keturunannya itu 3 garis sehingga bisa dinetralisasi dan punya kemampuan yang bagus, dan kedua, apakah kita di saat yang sama juga tidak membenahi grassroots kita? Oh, mantap nih. Itu kan harus juga kan dibenahi, karena ini roadmapnya PSSI juga nih pasti. Nggak mungkin dia nggak di situ nggak mencantumkan grassroots kita. Grassroots itu macam-macam ya, dalam arti mulai dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang sudah menjadi semi profesional, katanya Liga 4 sampai EPA, SSB, silabusnya dan lain-lain yang perlu juga dibenahi. Dan sayangnya sampai detik ini satu-satunya yang akan sebenarnya menghandle itu semua, direktur tekniknya belum ada sama sekali, ini masih kosong. Gitu. Tapi kan udah ada tactical advisor. Itu bukan tactical advisor, Jordi siapa? Cruyff. Jordi Cruyff. Dia itu kasarnya tuh kalau gue ngomong sama seseorang yang penting di federasi itu ya sebenarnya semacam koordinator pelatih aja gitu, konsultan untuk konsulin apa? Ya konsulin cari-cari pelatih gitu. Secara nggak langsung seperti itu. Dia kan datang misalnya kayak kemarin di Bali, dia ada kan di Bali, cuman dia nggak punya domain di situ, nggak punya prerogatif. Gitu. Ya kayak koordinator pelatih sebenarnya secara nggak langsung gitu. Jadi bahasanya keren kan, technical advisor gitu kan. Makanya penasehat teknik. Udah, dia nasehatin aja, dia nggak punya domain untuk kita beginilah, kita begini, mesti main sepak bola seperti apa, nggak ada. Nah, itu sebenarnya udah lama itu ditunggu-tunggu tuh. Karena direktur teknik ini kan seperti kepala sekolah yang menentukan kira-kira silabus kita seperti apa, kurikulum kita seperti apa, gaya main kita seperti apa, nanti 10 tahun lagi mau diinin kemana gitu. Termasuk untuk berbicara ke pelatih. Nah, memang dengan gak adanya direktur teknik ini, dari ketua umum ke pelatih itu bisa langsung tembak langsung. Itu. Dan kemana-mana gitu. Nah, gua nggak ngerti kenapa ini belum. Malah kemarin terakhir kan malah head scoutingnya Om Simon kan yang dipilih kan. Tamata ya. Ya nggak bagus juga. Cuman kok direktur tekniknya kosong mulu. Gitu. Tapi ada indikasi pengen ada gak sih nanti belakangan ini atau dengan waktu cepat? Jujur ya, kalau ini opini gua ya, gua tidak melihat ada apa ya, ada willingness yang serius untuk mencari itu gitu. Itu kan udah berbulan-bulan kan. Kalau nggak salah dari tengah tahun lalu apa kalau nggak salah. Ditanya terus, malah. Ya gue pernah baca dalam satu ini ya, dibalas tuh sama kawan itu. Katanya, oh kenapa sih kau nyari mulu, ini kok pada serempak, ada apa ya gitu. Nanya loh kan wajar direktur teknik kan gitu. Jadi ya gue nggak ngerti lah gitu. Yang pasti ini sangat kita tunggu untuk kalau memang kita serius ingin membenahi grassroots kita yang itu tadi kaitannya dengan yang pertama. Oke, sekarang kita mimpi nih di Asia Tenggara. Tapi Thailand itu kan kita tahu, supply pemainnya itu kan nggak berhenti-berhenti. Betul. Gitu. Kita memang sedang membalap karena akselerasi diaspora. Tapi kalau ini ada bermasalah atau kayak sekarang menurut gua agak sedikit turun kemampuannya, apakah ada supply dari grassroots dari Liga 1? Ya, ini kan menjadi pertanyaan. Sebenarnya kalau Thailand kita tahu selama berpuluh-puluh tahun kan mereka selalu ada Terasel Dangda lah, terus Tanatip Songkrasim lah, name it lah segala macam gitu. Mereka selalu ada, walaupun memang kalau dibandingkan dengan diaspora kita ya pasti levelnya beda lah gitu. Oke. Berarti itu ya, mungkin kalau dicari puzzle yang dikit lagi nih dapat ya nyarinya si Dirtek itu ya. Dirtek pasti. Dirtek itu yang bisa menyusun silabus dari usia muda sampai Liga 1 ya. Betul. Naturalisasinya itu di kelompok umur itu penting nggak? Perlu nggak, Bung? Itu perdebatan juga. Kalau mau jujur sih, gue lebih mikir ya lu benahin aja deh grassrootsnya udah. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?